Oke teman-teman semua, para pejuang UTBK 2022, kita akan lanjutkan untuk seri tipe soal TPS kuantitatif ya. Nah, di sini kita udah di nomor 6. Sebenarnya nomor 6 adalah nomor terakhir di video sebelumnya. Ada yang udah jawab ya? Terima kasih yang udah jawab nih. Jadi yang baru gabung di channel ini silahkan untuk yang ingin support channel ini silahkan di subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini ya. Saya usahakan akan melakukan upload berkelanjutan ya teman-teman. Jangan lupa untuk like-nya juga, oke? Di video ini like dulu ya. Oke, langsung aja deh ya, kita di nomor 6. Nah, gimana caranya nih untuk nilai dari X kali Y? Sebenarnya kita tinggal kali aja, boy ya. Kita misalkan aja kali ya. Ini kan ada 2017, 2018 sama 19 ya. Kita misalin aja deh. Biar teman-teman tidak bingung, 2019 kita misalkan kotak, 2018 kita misalkan bulat, dan 2017 kita misalkan segitiga. Oke. Nih, berarti kita punya X dikali Y akan sama dengan ya. Kaliin aja boy. Berarti di sini kotak kuadrat dikurangi dengan bulat kuadrat dibagi dengan bulat ditambah segitiga. Dikali dengan apa tuh? 2017 itu segitiga kuadrat dikurangi dengan 2018 itu bulat kuadrat dibagi dengan bulat ditambah kotak. Waduh, gimana nih? Nah, gini kan teman-teman harus bisa. Nah, caranya gimana? Teman-teman masih ingat gak sifat dari kuadrat? Maksudnya bukan kuadrat sih, jumlah kuadrat. Kuadrat jumlah, bukan kuadrat. Jadi kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, selisih kuadrat ya maksudnya. Dia itu adalah A plus B dikali dengan A min B. Nah, ini teman-teman harus udah paham betul ya konsep dari selisih kuadrat ini ya. Ini kuadrat selisih. Oke, gini kan. Nah, gimana caranya? Berarti kita punya jawaban di sini tuh jadi X kali Y-nya kita punya. Berarti kotak ditambah bulat kita kali dengan kotak dikurangi bulat ya. Ini kan perkalian jadi tinggal kali aja boy. Kali atas kali bawah kali ya. Ini juga sama. Segitiga dikurangi bulat atau tambah dulu deh. Terus segitiga dikurangi bulat. Nah, kita bagi dengan ada bulat ditambah segitiga sama bulat ditambah kotak. Nah, ada yang bisa dicoret gak? Kotak tambah bulat, bulat tambah kotak itu kan sama-sama aja lah ya. Karena sifat komutatif penjumlahan itu set. Sama ini bulat tambah segitiga. Bulat tambah segitiga yang ini ya. Set. Nah, berarti sisanya kita memiliki X dikali Y itu adalah ini boy. Kotak dikurangi bulat dikali dengan segitiga dikurangi bulat. Nah, kita udah punya kotak itu kan 2019 ya. 2019 kita kurangi bulatnya itu 2018. Segitiganya itu adalah 2017, bulatnya adalah 2018. Kan ini mah udah tinggal bisa dihitung ya. Berarti di sini jawabannya 1 dan di sini jawabannya minus 1. Jadi kalau dikaliin jawabannya negatif 1. Oke, terima kasih yang udah jawab B. Kalian udah bisa. Lanjut, kita ke nomor 7. Nah, diketahui fungsi R memetakan F ke R ya. Dan G memetakan R ke R. Ini tuh harusnya gini. Nah, R memetakan R ke R, G memetakan R ke R juga. Dinyatakan oleh Fx-nya adalah ini, dan GOFX-nya adalah ini. Maka G2X itu apa? Nah, ini fungsi komposisi ya teman-teman semua. Gimana caranya? Kita punya Fx, dia tulis dulu.
X ditambah 2. Kemudian kita juga punya GOF X ya, sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Sehingga ditanya G2X-nya berapa sih, gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan kayak gini, saya lebih suka menggunakan inverse. Nanti teman-teman pasti udah belajar ya. Nah, untuk penulisan ini, kita bisa pecah teman-teman. Jadi GX bundaran FX ya. Jadi gimana posisinya? Kalau G dulu berarti GX, kalau F dulu berarti F dulu, gitu aja sebenarnya. Di sini 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Nah, kita memiliki GX kan, atau udah lagi nih dulu. Yang ditanyakan G2X, berarti kita pertahankan GX. Nah, lalu si FX-nya kemana? Kan pindah ruas tuh. Nah, di dalam fungsi komposisi, pindah ruas itu jadi inverse. Dan posisi berpengaruh karena ada di sebelah kanan fx-nya. Taruh juga dia di sebelah kanan ya. Jadi, gini nanti. Nah, f inverse x. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman harus paham konsep ini. Kalau misalnya belum paham, saya akan kasih deh. Kalau ada x dikali a sama dengan b, maka nilai X-nya itu adalah B A inverse, oke? Tapi kalau ada A dikali X sama dengan B, maka X-nya adalah A inverse dikali B. Nah, jadi posisi A-nya itu berpengaruh. Tadinya di awal, ini juga di awal. Tadinya di kedua, ini juga di kedua, gitu ya. Ini harus paham betul ya teman-teman semua ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini udah punya. Nah, inverse dulu yuk. Belajar inverse dari sini. Nah, kalau kita punya fx sama dengan x plus 2, yang namanya inverse itu adalah kebalikan. Berarti kita lebih baik dari kanan dulu nih. 2 ketemu 2. Kebalikan dari plus minus x. Nah, udah gitu ya. Jadi x min 2 nih inverse-nya. Sehingga kita punya gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 bundaran x min 2. Kan gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya yang namanya fungsi komposisi itu dari kanan dimasukkan ke kiri ya. Kanan masukin ke X-nya ganti di sini. Ganti juga di sini ya. Berarti didapatlah sebuah GX yang sama dengan 2. X-nya kita ganti dengan X min 2 kuadrat ditambah dengan 4 dikali X minus 2 tambah 1. Nah, kalau teman-teman ngitung gini kan lama ya. Mending langsung aja kita masukin yang ditanyanya. Yang ditanyanya itu adalah G2X ya, masukin aja. 2. X-nya jadi 2X min 2 kuadrat plus 4 2X min 2 plus 1. Nah, berarti ini harus kita jabarkan teman-teman semua ya. G2X didapatlah sebuah ini langsung aja deh. 2x kuadrat kan 4x kuadrat ketemu 2 berarti 8 ya, 8x kuadrat. Terus 2 kali 2 kali min 2 berarti min 8 kali 2 16 ya. Min 16x, 4 kali 2 berarti berapa 4 kali 2? 8 ya. Ditambah ini kan dapat 8x, ini min 8 tambah 1 adalah min 7. Sehingga di sini kita punya G2X sama dengan ini ada enggak, berarti enggak ada temannya nih. Negatif 16x ditambah 8x adalah negatif 8x, sedangkan 8 dikurangi 7 itu adalah 1. Sehingga jawaban yang kita mau adalah C ya. Seperti itu teman-teman semua ya. Lanjut, kita ke nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini, lihat ya, diketahui fx kuadrat ditambah 2fx adalah 1. Fx-nya adalah itu, maka nilai dari kuadrat jumlahnya. Kuadrat jumlah loh, apa loh itu? Jadi, kita akan tulis dulu deh ya. Kita punya fx kuadrat plus, plus 2fx sama dengan 1. Kita juga punya fx sama dengan 3x plus 5. Yang ditanya adalah kuadrat jumlah. Oke, kuadrat jumlah. Oke ya, kuadrat jumlah nih. Yang kayak gimana? Nanti saya akan kasih tahu. Kita kerjain dulu.
Nah, kita punya fungsi ini nih. Nah, kita punya fungsi ini, boy. Ya, oke. Nah, maksudnya ini apa nih? Jadi, kalau teman-teman udah fungsi ini, misalnya kita punya F kotak ya. Berarti kita punya 3 kotak ditambah 5, kan gitu ya. Jadi, pengganti X-nya jadi kotak. Nah, karena kita mintanya X kuadrat, berarti X kuadrat jadi apa? Betul sekali, 3X kuadrat plus 5. Kan gitu ya. Terus kita juga punya 2Fx. Berarti kalau 2Fx, ya 2 kali Fx dong. 2 kali Fx-nya adalah 3X plus 5. Kaliin aja, boy. 6X plus 10. Kan dapat nih. Kita punya dapat Fx kuadrat, kita punya juga 2Fx. Langsung kita masukin ke dalam soal. Soalnya saya mau tulis dulu deh. Di sebelah sini aja gak apa-apa. Kita punya Fx kuadrat ditambah 2Fx ditambah sama dengan 1. Sehingga di sini kita tinggal substitusiin aja. Fx kuadrat adalah 3x kuadrat ditambah 5 ditambah 2Fx adalah 6x plus 10 ya. Ini nih di sini informasinya udah dapat kan? Dikurangi 1 aja deh sama dengan 0. Berarti di sini 3x kuadrat ditambah 6x, sisanya 15 kurangi 1 adalah min 14. 14 ya. Sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya adalah kuadrat jumlah, kalian harus tahu, saya kasih tahu deh, ada 2 kondisi di sini tuh. Ada yang namanya di sinilah ya. Ada yang namanya kuadrat jumlah. Ada yang namanya jumlah kuadrat. Kalian harus paham nih. Apa maksudnya? Jadi kalau saya ngapalinnya itu dari kanan dulu ya, dari kanan lalu ke kiri. Misalnya di sini A dan B lah ya. A dan B. Berarti di sini jumlahin dulu. Nah, baru dikuadratin. Nah, ini namanya kuadrat jumlah. Kalau jumlah kuadrat, berarti kuadratin dulu. Ya, baru dia dijumlahin. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman harus paham ya untuk konsep yang kayak gini. Kita kotakin aja deh. Nah, gitu ya. Sehingga di sini yang ditanya adalah kuadrat jumlah. Yang ini ya. A ditambah B kuadrat. Masih ingat kan persamaan kuadrat? Kalau A ditambah B, sip. Min B per A dikuadratkan. A-nya 3, B-nya 6, dan C-nya adalah 14. Berarti di sini minus 6 per 3 dikuadratkan, didapatlah 2. Terus 2 dikuadratkan, dapatnya adalah 4. Nah, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah D. Next, 9. Diketahui fungsi f dan g dengan gx adalah itu jika diketahui g aksen 1 adalah 12, sedangkan nilai dari f aksen 4-nya berapa? Oke, kita punya gx nih boy ya. Dia itu sama dengan f dari 2x pangkat 3 plus 2. Kita juga punya g1, g aksen 1 maksudnya, yang sama dengan 12. Maka f aksen 4 itu berapa sih? Nah, yang paling mudah kita tinggal kerjain aja, boy. Berarti kan kita punya gx nih, sama dengan f 2x pangkat 3 plus 2. Nah, ini kita tinggal turunkan kedua ruas ya. Turunkan kedua ruas, ingat. Kita turunkan, kenapa kayak gini? Kita turunkan, oke? Langsung G aksen X sama dengan. Nah, kalau turunan ada di fungsi ya, maksudnya fungsi dalam fungsi nih. Pertama kita turunin fungsinya dulu. Nah, 2x pangkat 3 ditambah 2. Lalu kita kalikan dengan turunan yang ininya ya. Turunan di dalam fungsinya adalah 6x kuadrat, oke? Nah, karena di sini kita punya G aksen 1 ya. Berarti didapatlah F aksen 2 kali 1 pangkat 3 plus 2 dikali 6 kali 1 pangkat 2. Berarti G aksen 1, ya udahlah masukin aja. G aksen 1 berapa sih tadi? G aksen 1 itu kan 12. Sama dengan
F aksen 2 tambah 2, 4. Nah, dikali dengan 6. Nah, sehingga di sini F aksen 4-nya adalah 12 bagi 6, 2. Yang B, gitu ya teman-teman semua ya. Beres nih untuk nomor 9. Lanjut deh, nomor 10. Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini, kan dia AB-nya bilangan bulat nih. Dan A-nya juga kalau ditambah B berapa sih gitu ya. Oke, langsung aja deh ya. Kita tulis dulu di sini itu lebih enaknya kayaknya kali sekawan deh. Coba gimana cara mengalihkan sekawan dari ini, boy? Oke, pinter. Kali sekawan bawahnya ya. Bawahnya plus itu adalah min. Nah, berarti di sini gitu kan. Sama dengan A ditambah B akar 6. Oke, kita tinggal kaliin aja. Kalau yang bawah kan udah aman nih. Kalau dia plus min langsung akar 2 kali akar 2, 2. Akar 3 kali akar 3, 3. Tandanya minus. Di sini kali gini boy, kali pelangi namanya ya. Berarti akar 2 kali akar 2, 2. Akar 2 kali min akar 3, min akar 6. Min akar 6 juga ya. Kemudian minus 3, kan gitu. Positif boy. Sama dengan A tambah B akar 6. 2 tambah 3, 5. Min 2 akar 6. Sama dengan A tambah B akar 6. Nah, di sini kan negatif 1 nih. Kaliin aja jadi minus 5 positif 2 akar 6. Sama dengan A ditambah B akar 6. Nah, lihat formasinya boy. Kalau di matematika formasinya sama nih. Berarti di sini kan akar 6 nih. Sama dengan akar 6. Berarti ini sama. Oke. Berarti ini sama dengan ini dong. Nah, berarti yang B akan sama dengan siapa? Sip, 2. Jadi, kita punya nilai A-nya adalah negatif 5 dan nilai B-nya adalah 2. Kalau kita jumlahkan, A ditambah B sama dengan negatif 3. Ya, jawabannya yang E. Gitu, boy. Oke, paham ya? Oke deh, segini dulu untuk videonya. Silakan teman-teman kerjakan nomor 11 di komentar ya, tulis komentar. Nanti setelah ini akan saya bahas dari nomor 11 sampai 20. Terima kasih. Saya Sugeng Sungkono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.